Halo teman-teman Arjuna Center, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian dari Arjuna Center Talent Spectrum. Bergerak di bidang analisa sidik jari. Tujuannya untuk mengetahui potensi bakat seseorang melalui sidik jari. Jadi sidik jari ini sebuah teknologi penelusur jati diri untuk mengetahui potensi bawaan lahir. Jadi kita nggak bisa menentukan masa depan anak, tapi minimal kita bisa mereferensikan gitu. Jadi buat orang tua yang sudah punya anak gitu, jadi kita bisa memberikan referensi untuk gaya belajar mereka agar tetap fokus dan tidak tertinggal dalam pelajarannya. Bagi yang sudah dewasa biasanya bisa juga untuk mereferensikan karir ya. Jadi yang masih bingung kaitan pekerjaan apa yang cocok gitu. Jadi kita bisa memberikan referensi. Buat yang masih jomblo gimana? Yang masih jomblo ya kita juga bisa memberikan referensinya berdasarkan sidik jari gitu. Jadi sidik jari itu fungsinya banyak sekali, jadi sesuai dengan kebutuhan kita itu butuhnya apa. Nah, di video kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama orang-orang yang baru mengenal sidik jari. Ya, jadi buat teman-teman yang ada di sini yang belum sama sekali nggak tahu apa itu sidik jari, nanti akan saya jelaskan gitu. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang memang pada umumnya dipertanyakan sama orang-orang yang baru mengenal. Oke, kita mulai di pertanyaan yang pertama. Oke, saya cek dulu. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan fingerprint analysis? Jadi yang dimaksud fingerprint analysis ini adalah sebuah teknologi. Jadi fingerprint itu bukan metode ya, tapi sebuah teknologi. Tadi yang di awal tadi saya sudah nyampaikan, teknologi penelusur jati diri untuk mengetahui potensi bawaan dari lahir seseorang. Jadi kita nggak bisa tahu masa depannya dia kayak gimana, tapi minimal kita bisa mereferensikan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk masuk yang kedua, pertanyaan kedua ini adalah apakah ini ramalan? Sama sekali tidak. Jadi sidik jari itu semuanya ilmiah gitu. Jadi sidik jari itu atau fingerprint sidik jari ini menggunakan 3 cabang keilmuan. Keilmuan yang pertama adalah dermatoglyphic. Ya, artinya bisa namanya pengenalan sidik jari. Jadi derma itu namanya kulit, glyphic itu ukiran. Jadi ukiran yang ada pada kulit. Jadi kita mengetahuinya itu lewat garis-garis yang ada di jari-jari kita. Yang kedua itu ilmu neuroscience. Untuk ilmu neuroscience ini kita pengembangannya itu untuk mengenal cara kerja otak. Karena dari sidik jari itu ada korelasinya atau ada hubungannya dengan cara kerja otak kita. Jadi masih nyambung. Nah, yang ketiga itu ilmu terapan. Yang kita gunakan adalah ilmu terapan psikologi. Jadi menggunakan stimulasi yang nanti akan kita berikan kepada orang tua atau siapapun yang nanti akan konsultasi dengan Arjuna Center Talent Spectrum. Ya, jadi kita menggunakan 3 keilmuan. Ya, seperti itu. Itu untuk pertanyaan kedua. Ya, terus untuk yang ketiga itu apakah ini akurat? Kalau untuk kita bicara akurat, sidik jari itu data biometrik yang
skor validitasnya itu sangat tinggi. Presentasinya berapa? 87,5%. Ya, sisanya gimana? Sisanya adalah tergantung lingkungan. Jadi kita membacanya genetiknya kurang lebihnya 87,5%. Sisanya tergantung lingkungan. Ya, itu untuk pertanyaan ketiga. Lanjut untuk pertanyaan keempat. Untuk siapa fingerprint analisis ini dan mengapa dibutuhkan? Jadi kalau untuk siapanya, sebenarnya kalau untuk pembentukan sidik jari ini kita mengenal sejarahnya dulu ya. Jadi kalau misalkan sidik jari itu terbentuk di usia 13 minggu berada di perut si ibu. Ya, jadi masih dalam kandungan 13 minggu. Nah, jadi setelah anak itu lahir, sebenarnya sudah ada belum sidik jarinya? Sudah ada. Jadi sebenarnya dari usia kapan? Dari baru pertama kali lahir aja itu kita udah bisa sebenarnya. Cuman karena bayi itu baru lahir, jadi kita agak kesulitan. Kenapa? Kulitnya itu terlalu tipis. Sudah ada sebenarnya, cuma terlalu tipis. Yang kedua, kita kesulitan untuk pengidentifikasian. Kenapa? Karena tangannya masih menggenggam. Jadi dia masih kaku, jadi belum lemes. Jadi untuk lihatnya juga agak sulit. Gitu. Tapi kita punya pengalaman. Jadi kalau misalkan anak masih bayi nih, usia 6-7 bulan itu sebenarnya sudah bisa kita identifikasi atau kita lihat sidik jarinya. Kenapa? Usia itu tangannya udah mulai agak lemes. Gitu. Dan rata-rata pengalaman dari saya sendiri itu biasanya 6-7 bulan itu udah bisa diambil sidik jarinya. Jadi udah kelihatan. Ya sampai kapan? Sampai usia ya dewasa. Sebenarnya dulu saya pernah taking atau pengambilan sidik jari itu usia 80 tahun itu masih bisa, masih kelihatan walaupun agak keriput-keriput dikit lah gitu. Tapi intinya sebenarnya sidik jari itu permanen. Jadi mulai dari baru lahir sampai sudah kakek nenek itu masih bisa kita ambil sidik jarinya. Ya, terus mengapa dibutuhkan gitu kan? Jadi intinya ya tadi di awal kan tadi saya udah bilang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk sidik jari itu kan sesuai kebutuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan punya anak gitu kan, terus nilai pelajarannya turun gitu kan, nggak usah khawatir. Itu bisa jadi karena gaya belajarnya nggak cocok gitu. Atau misalkan contoh kita yang sudah dewasa masih bingung mau ngerjain apa ya, usaha bingung, jadi karyawan yang seperti apa gitu kan, atau yang baru lulus SMA mau ngambil jurusan apa. Jadi kita memberikan referensi, jadi kita nggak pernah oh nanti cocoknya ke sini, cocoknya ke situ, enggak, kita memberikan referensi. Jadi kalau bahasanya itu kalau kita mau usaha itu kita ngasih modal gitu. Ini loh modalnya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin usaha ya kita ngasih modalnya. Sisanya gimana? Ya sisanya masing-masing. Tergantung perkembangan masing-masing, entah itu dari marketingnya, entah itu dari jualannya, entah itu dari produknya dan yang lain-lain. Ya, jadi kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa dibutuhin? Ya. Nah, itu untuk pertanyaan keempat. Nah, lanjut lagi untuk pertanyaan kelima. Kapan sebaiknya fingerprint analysis ini dilakukan? Nah, jadi biasanya banyak orang tua, kalau saya kan biasanya ngisi seminar parenting kayak gitu ya, biasanya di sekolah-sekolah gitu. Jadi sekolah itu kita ngadain kerjasama untuk memberikan sebuah edukasi buat para orang tua gitu kan, untuk gimana sih cara mendidik anak yang tepat gitu. Jadi nggak ngasal gitu kan, karena pendidikan anak itu nggak bisa diulang seperti itu. Nah, jadi untuk kapan sebaiknya ya, kalau saya bilang ya
Sejak dini, kenapa? Karena kalau misalkan kita udah dewasa, apa yang mau diarahin? Gitu. Jadi ibaratnya kalau yang udah dewasa itu sudah terbentuk dengan lingkungannya sendiri. Sudah terkontaminasi dengan lingkungannya sendiri. Tapi kalau misalkan masih anak-anak, itu lebih enak. Jadi dari kecil itu asupannya udah jelas. Kita udah ngatur tuh dari awal itu, kita itu mau kemana. Ibaratnya tuh kalau misalkan kita mau nentuin, oh ini dia cocok nih jadi dokter. Nah dari sekarang, dari kecil tuh, itu kita ngarahinnya udah jelas. Oh untuk jadi dokter tuh kita polanya atau prosesnya harus gimana, stimulasinya harus bagaimana. Ya, seperti itu. Jadi untuk kapannya ya istilahnya saya sih nyaraninya ya harus dari kecil gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan dari udah mulai dewasa tuh agak sulit gitu. Tapi minimal kalau saya sih nyaraninya masih di bawah 10 tahun lah. Karena kalau di bawah 10 tahun itu masih bisa diatur lah. Karena kalau misalkan udah di atas 10 tahun tuh biasanya sudah perubahan secara psikologisnya. Jadi nggak apa ya? Ya masih bisa, cuma mungkin agak agak sulit aja. Jadi tingkat keberhasilannya agak agak berkurang. Tapi kalau misalkan masih di bawah 10 tahun, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Jadi itu saran saya. Ya, terus lanjut untuk yang keenam, ini bedanya apa namanya? Bedanya dengan psikotes itu apa? Jadi kalau misalkan psikotes itu sama sidik jari itu sangat berbeda. Kalau psikotes itu menggunakan psikologi gitu kan, sifatnya itu metodenya observasi. Jadi kalau misalkan apa namanya? Psikologi itu atau psikotes itu diukurnya ya pada saat itu gitu. Jadi ibaratnya misalkan contoh Bapak Ibu anaknya apa namanya ngikutin psikotes ya atau istilahnya itu tes IQ gitu kan. Nah, hasilnya itu saat ini dengan bulan depannya lagi kalau misalkan mau ikut itu sangat berbeda. Kenapa? Bisa jadi setelah hari misalkan hari ini ikut, bulan depan ikut lagi nih. Hasilnya pasti beda. Kenapa? Karena tes IQ atau psikotes itu melihatnya itu performa pada saat ini. Tapi kalau sidik jari itu kita nggak ngelihat performa, tapi kita ngelihat modalnya. Jadi potensi awalnya. Jadi ibaratnya kalau misalkan dia mau jadi pesepak bola, misalkan dia punya modalnya nggak untuk jadi pesepak bola, gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak punya modal, tapi dia mau nih punya minat, nah itu tinggal dibikinlah modalnya ya dari luar apa eksternal. Jadi kalau kalau kita bicara potensi kan berarti internal, bagian dari dirinya. Tapi kalau misalkan dia nggak punya modalnya berarti kan harus ditambah dari eksternal, misalkan ya tadi harus digembleng dari kecil. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bedanya sama psikotes sama itu ya kurang lebihnya kayak gitu ya. Terus tambahannya adalah kalau untuk psikotes itu biasanya ya tergantung lingkungan kan, istilahnya berubah-ubah lah. Tapi kalau sidik jari, karena tadi sidik jari itu bagian dari tubuh yang permanen, jadi nggak akan berubah sama sekali. Ya kenapa permanen? Kalau nggak permanen itu nggak mungkin dibikin SIM. SIM itu nggak mungkin pakai sidik jari. KTP juga nggak mungkin pakai sidik jari kalau sidik jarinya itu berubah-ubah. Ya jadi gambarnya kayak gitu. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh gimana? Nah, dari mana asal fingerprint analysis ini? Jadi sebenarnya ini risetnya itu di abad ke-18. Jadi sebenarnya ini udah riset lama banget. Berarti kalau di abad ke-18 berarti ini udah 200 tahun lebih. Ya, jadi dari banyak peneliti. Jadi peneliti kedokteran gitu kan, pakar psikologi itu semuanya kita campur. Jadi sama-sama meneliti. Jadi lebih apa namanya lebih beragam. Tapi sebenarnya kalau ditelisik di apa namanya sejarahnya apa namanya kalau misalkan
dimulainya ya misalkan secara ininya ya, kalau misalkan peneliti atau istilahnya profesor itu kan ada jurnalnya ya. Nah jadi dimulai dari kalau nama ilmuannya itu namanya Dr. Harold Cummins. Ini benar nggak ya? Takutnya salah. Ya pokoknya kurang lebihnya kayak gitulah, Dr. Harold Cummins. Jadi coba searching aja di Google gitu kan, itu kurang lebih tahun 1979 gitu. Jadi istilahnya itu mulai dikembangkan atau istilahnya itu ada apa namanya, ada jurnalnya lah gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi teknologi ini ya dibikin dikembangkan itu di berbagai negara sih sebenarnya, kurang lebih ada Cina, ada Taiwan, ada India gitu kan. Dan kalau untuk talent spectrum sendiri itu di Indonesia. Jadi emang 100% buatan orang Indonesia. Gitu. Itu khusus produk talent spectrum. Ya, jadi ini untuk dari mana asal mulanya. Ya, itu pertanyaan ketujuh. Nah, untuk pertanyaan ke-8 apa hasil fingerprint analysis ini tidak akan berubah? Tadi saya udah jelaskan, sidik jari itu nggak akan berubah sampai kapanpun. Ya, nah jadi kok bisa gitu. Jadi ibaratnya gini lah, kita bicaranya gini. Yang namanya jempol anak-anak sama jempol orang dewasa itu beda apa enggak? Pasti beda kan? Kalau jempol anak-anak itu lebih kecil gitu kan, atau istilahnya yang bayi itu masih kecil, tapi kalau yang dewasa jempolnya udah gede. Ya bener nggak? Tapi kok bisa nggak berubah? Gitu. Iya bener nggak berubah. Jadi yang kita lihat itu garis-garis yang ada di sini, ini namanya pattern. Ya jadi kalau misalkan garis-garis yang ada di sini yang nggak akan berubah, walaupun volumenya itu berubah. Coba kalian cek aja di pattern di sini, gitu. Di sini kan kelihatan banget tuh garis-garisnya. Jadi kalau nggak kelihatan pakai center. Ya di sini ada garis-garisnya. Nah garis-garis ini itu yang nggak akan berubah sampai kapanpun. Jadi kalau misalkan garisnya itu ada 10, dari kecil sampai dia dewasa ya 10 juga. Nggak mungkin berkurang dan nggak mungkin bertambah. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalkan kita ngelihat sidik jari kita masing-masing, ya mungkin volume jarinya itu berubah, tapi untuk garis-garisnya tidak berubah. Nah, itu yang membedakan. Jadi, kalau ngomongin hasil ini nggak akan berubah, ya nggak akan berubah. Seperti itu. Ya, gitu. Terus, yang terakhir, pertanyaan ke-9. Bedanya fingerprint telespektrum dengan merek lain apa? Nah, kalau misalkan kita sih sebenarnya nggak mau ngebedain ya. Cuma kita punya brand mark tersendiri gitu. Jadi ibaratnya gini. Kalau di produk lain mungkin sama pakai sidik jari juga. Cuma bedanya kita beragam. Secara produknya kita beragam sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi kayak misalkan contoh untuk yang anak-anak misalkan. Kalau anak-anak kita biasanya kita memberikan beberapa contoh report biasanya kita itu yang paling utama ya. Itu biasanya motivasi belajar. Ya, motivasi belajar itu biasanya ada kita menggunakan istilah psikologi ya. Namanya afektif, kognitif dan reflektif. Ya. Nah, apa ini? Tiga ini nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Ya. Terus yang kedua itu biasanya kita memberikan sebuah report gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada 3 juga. Ada auditory, ada visual, dan reflektif. Bukan reflektif. Sorry, kinestetik. Ya, jadi ulangi ya. Ada auditory, ada visual, ada kinestetik. Ya, ini juga nanti akan saya jelaskan di video yang berikutnya. Dan yang terakhir biasanya kita ngasih multiple intelligence. Nah, ini bedanya produk talent spectrum dengan produk yang lainnya. Jadi kita memberikan sesuai dengan kebutuhan.
gitu. Jadi kalau misalkan buat yang mau nyari pekerjaan atau karir, itu kita juga akan berikan report yang sesuai. Jadi ada apa namanya itu, kalau di reportnya itu namanya tipe pekerja, kuadran pekerja gitu. Tipe pekerja itu kayak misalkan ada self employee, employee, business owner atau investor. Ya, nanti di situ ada leadership. Ya, leadership itu ada development, terus decision maker, ada operation, terus communication, sama terakhir itu adaptation. Gitu, itu leadership. Jadi nanti akan dijelaskan sesuai dengan fungsinya. Jadi nanti kalau kalian yang emang punya apa namanya tuh, masih bingung gitu kan kaitan pekerjaan, silakan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang paling sering apa namanya ditanyakan kepada saya khususnya sebagai seorang konsultan sidik jari, dan saya juga biasa memberikan seminar edukasi buat sekolah-sekolah gitu kan. Jadi dan untuk yang biasanya kalau kita edukasi ke sekolah itu biasanya kita free. Jadi kalau misalkan ada nih Bapak Ibu gitu kan, teman-teman yang ada di sini yang mau ngadain seminar edukasi kaitan fingerprint, silahkan. Ya tinggal hubungin kita aja. Kalau di Instagramnya itu namanya @potensi_genetik ya, Arjuna Center. Kalau di nomor hotline-nya itu 0811 111 521. Ya, itu ada WA-nya. Jadi silahkan kalau misalkan mau by phone boleh, mau by WA silahkan. Ya, tinggal dihubungin aja. Gitu, mau istilahnya nanya-nanya dulu boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah bicaranya udah kaitan stimulasi, kaitan anak saya kendalanya kayak begini, wah itu kita nggak bisa. Bukannya nggak bisa, cuma maksudnya waktunya agak ribet. Kayak gitu. Tapi mendingan kalau misalkan kayak gitu daripada penasaran, mendingan ikut deh. Ya, gitu. Jadi kalau ngomongin pendidikan ini murah. Ya, kenapa? Sekali seumur hidup. Kalau misalkan kita beli motor, gitu kan, itu harganya semakin hari semakin apa? Setiap bulan itu semakin turun. Tapi kalau misalkan ngomongin pendidikan, setiap harinya itu makin tinggi. Ya, pendidikan atau istilahnya kita ngomongin leher ke atas itu nggak ada yang murah. Gitu. Belajar itu pasti bayar. Tapi kalau di sidik jari sekali seumur hidup. Gitu. Garansinya sekali seumur hidup. Kalau kalian nggak puas, garansinya kalau misalkan buat saya itu uang kembali. Kalau nggak sesuai hasilnya, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan buat orang tua atau teman-teman yang ada di sini gitu kan yang masih bingung gitu kan, daripada bingung gitu kan, mendingan langsung hubungin nomor kita atau cek di Instagram kita. Nah, kita juga nanti ada atau ngeser-ngeser di video ini edukasi itu di YouTube juga. Jadi kalau misalkan yang mau subscribe itu silahkan, itu gratis. Ya, jadi udah gratis, dapat ilmu pula. Kayak gitu. Jadi nama channelnya itu Potensi Genetik. Ya, tulisannya biasa aja. Potensi spasi genetik. Ya, kayak gitu kurang lebihnya. Ya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, silahkan. Ya, tinggalin di kolom komentar atau apa namanya? Japri tadi kan udah dikasih tuh. Mau lewat Instagram boleh DM, mau lewat WA boleh, silahkan tadi ya. Gitu. Jadi saya ulangin untuk Instagramnya @potensi_genetik. Bahasa Indonesia semua tulisannya. Genetik berarti belakangnya K bukan C. Ya, terus untuk WA-nya boleh nelpon gitu kan 0811 111 521.
Ya, jadi tinggal dihubungin aja. Kalau untuk YouTube-nya gimana? YouTube-nya potensi genetik. Itu bahasa Indonesia juga. Jadi tulisannya biasa. Ya, sampai sini kurang lebihnya cukup. Nanti kita akan bahas materi-materi selanjutnya gitu yang lebih menarik lagi. Jadi simak terus baik-baik. Jadi jangan jangan apa namanya? Jangan kelewat gitu. Ya, cukup. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar bakat.